Dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi penting bagi kita untuk memahami makna dari kerajaan Allah. Menjadi penting buat kita untuk mengerti lebih jauh tentang kerajaan Allah. Dan Yesus bicara tentang kerajaan Allah adalah atau tentang mengampuni. Kita bisa melihat itu dalam kisah ini. Yesus memberikan perumpamaan tentang bahwa kerajaan Allah adalah seperti seorang raja yang mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Kalau saudara ikuti kisah ini, diceritakan seorang hamba yang berhutang kepada raja 10.000 talenta. Uang ini bukan uang kecil, bukan uang sedikit. Sebab, saudaraku yang kekasih, pendapatan jika dibandingkan dengan pendapatan per tahun dari orang Galilea, itu hanya 300 dinar. Dan satu talenta itu sama dengan 60 juta dinar. Jadi ini hutang yang besar sekali. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita bahkan ketika kita melihat nominalnya di sini, maka kita dapat membayangkan satu keadaan yang impossible bagi seorang hamba untuk dapat membayar kembali hutangnya. Dapat membayar kembali hutangnya. Sehingga saudara, akibat dari jika hamba ini tidak dapat melunasi, maka dia harus menjual seluruh miliknya, bahkan seluruh keluarganya. Satu keadaan yang sangat ada pada satu situasi yang sekali lagi sangat tidak mungkin bagi seorang hamba untuk dapat melunasi hutang itu. Tapi yang menarik adalah Yesus bicara tentang kerajaan Allah dengan konteks story seperti ini. Saudara, kita mengerti bahwa posisi kita di hadapan Tuhan adalah orang berdosa. Kita lahir sebagai manusia yang berdosa dan kita membawa itu sejak manusia jatuh dalam dosa dari Adam dan Hawa. Kita mewarisi kehidupan dosa itu. Dan tidak ada yang dapat kita buat atau tidak ada kemampuan di dalam diri kita untuk membuat kita lebih kudus atau lebih suci. Tidak ada yang dapat kita buat melalui diri kita atau dengan kemampuan di dalam diri kita untuk membuat kita layak di hadapan Tuhan. Makanya kita mengerti bahwa kalau kemudian dosa kita diampuni oleh Tuhan, itu hanya karena kasih karunia. Itu sepenuhnya hanya karena pengampun, hanya karena mercy dari Tuhan. Sesungguhnya kita seharusnya dihukum, kata firman Tuhan. Tetapi karena kita mendapatkan mercy dari Tuhan, maka kita tidak mendapatkan hukuman itu. Itu sesungguhnya yang mau digambarkan oleh Tuhan, bahwa sesungguhnya setiap kita manusia adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak dapat mampu melakukan apapun juga untuk membuat dirinya suci, membuat dirinya kudus di hadapan Tuhan. Enggak ada. Dan sepenuhnya hanya dikerjakan oleh kasih karunia Tuhan. Makanya Martin Luther mengatakan bahwa sesungguhnya manusia seperti pengemis di hadapan Allah. Tidak ada artinya apa-apa, terlepas dari semua kapasitas yang melekat di dalam diri kita. Kita tidak dapat dibandingkan dengan keadaan Allah yang sesungguhnya. Dan di dalam kisah ini kita menemukan bahwa ketika seorang hamba mendapati bahwa dia berhutang demikian besar kepada raja, maka ayat yang 26 dan ayat yang 27 katakan begini. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Perhatikan dengan baik, saudara. Alkitab menceritakan sebuah sikap dan tindakan dari hamba ini, yang kemudian pada ayat yang ke-27 dikatakan, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sekali lagi inilah gambaran hutang yang sangat besar sekali. Tetapi hanya dengan sikap dari hamba ini yang datang kepada raja dan dikatakan ia sujud dan menyembah. Saudara,
istilah penyembahan menjadi istilah yang sangat familiar di dalam pelayanan. Kita berusaha menyembah dan menjadi penyembah. Bahkan Alkitab katakan Yesus mau supaya kita menjadi penyembah Allah yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Kenapa hal ini menjadi penting? Penting sekali buat kita untuk menaikkan penyembahan kepada Tuhan. Menaikkan pujian kepada Tuhan. Kenapa? Sebab di dalam penyembahan itu menarik hati Tuhan. Penyembahan itu menarik hati sorga. Penyembahan itu menarik hati Tuhan untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk hidup kita. Dengan hutang yang demikian besar, ketika hamba ini datang dan menyembah, dikatakan, dia sujud dan menyembah. Dan itu sanggup mengubah hati raja. Sehingga dikatakan bahwa kemudian raja itu menghapus hutangnya. Atau kita bisa menyebutnya secara sederhana, menyimpulkan dengan kata, maka raja itu mengampuni hambanya ini. Mengampuni hambanya ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, semua kita orang yang percaya kepada kita menerima pengampunan dengan cuma-cuma. Kita dipulihkan, kita disucikan, dikuduskan hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Itulah keindahan di dalam Tuhan. Itulah yang membedakan antara orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan orang yang percaya kepada ilah-ilah yang lain. Sebab di hadapan Kristus kita manusia yang tidak berdaya dan hanya karena kasih dan kemurahannya kita dilayakkan untuk datang menghadap Tuhan dalam anugerahnya. Diharapkan supaya kita yang menerima pengampunan itu dapat hidup atau menghidupkan pengampunan itu sehingga kita pun dapat merefleksikan pengampunan itu melalui diri kita kepada orang lain. Tetapi menarik sekali pada kisah ini Yesus menceritakan tentang seorang hamba yang sudah mendapatkan pengampunan yang luar biasa, tetapi dia tidak hidup di dalam pengampunan itu. Dia tidak mencerminkan pengampunan yang telah ia terima. Sehingga diceritakan di dalam ayat yang ke-28 dan seterusnya, bahwa hamba yang telah mendapatkan pengampunan yang luar biasa ini, dia justru kemudian ketika dia keluar, dikatakan di sini ayat yang ke-28, ia bertemu dengan orang lain yang berhutang kepada dirinya, dan kemudian dia tidak mengampuni orang itu. Dia tidak mengampuni orang itu. Dan singkat cerita, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, diceritakan bahwa Yesus ingin menjelaskan tentang keadaan manusia yang sesungguhnya. Saudara, ada banyak kali dalam kehidupan kita tidak mampu atau kita kita tidak mencerminkan kehidupan manusia yang sudah mengalami pengampunan dari Tuhan. Atau bahkan mungkin mau dikatakan bahwa kita seolah-olah menganggap remeh makna pengampunan itu. Mungkin kita berkata, toh nanti juga Tuhan akan ampuni. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pengampunan yang dari Tuhan ada sesuatu yang sempurna. Ya. Tetapi Tuhan ingin mengajar kita supaya kita menjadi manusia yang hidup sebagai orang-orang percaya yang hidup dalam pengampunan. Mazmur 32 ayat 2 berkata, Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Saudara, sebuah kebahagiaan tersendiri ketika kita mengerti bahwa hidup kita telah diampuni oleh Tuhan. Arti kata mengampuni adalah di dalam makna yang original. Mengampuni artinya melepaskan beban dan meninggalkannya. Itu makna mengampuni. Kita pikul beban, kita lepaskan beban itu dan kita meninggalkannya. Ada banyak orang yang hidup mengampuni, dia melepaskan sesaat tapi dia tetap tinggal berdiri di situ. Sehingga ketika ada satu keadaan tertentu dia mengungkit kembali itu. Padahal yang diajarkan, makanya Alkitab ceritakan bahwa ia membuang dosa kita sejauh timur dari barat. Itu makna mengampuni. Melepaskan dan meninggalkannya. Dan orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan harus hidup pada standar rohani yang seperti ini. Yang membedakan orang percaya kepada Tuhan dengan orang yang tidak percaya adalah
hidup mengampuni. Mungkin kita berkata begini, iya Pak Pendeta sih nggak tahu betapa sakitnya hati ini. Betapa tersayat-sayat hati ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jika dibandingkan dengan apa yang telah Kristus kerjakan di kayu salib untuk saya dan saudara, maka apapun alasan pembenaran diri kita untuk kita membenarkan bahwa saya layak untuk mendendam, itu tidak ada artinya apa-apa. Saudara, kenapa ini menjadi hal yang penting di dalam pertumbuhan iman percaya saudara? Sebab kita telah menerima pengampunan dari Tuhan dengan cuma-cuma, kita menerima penebusan dari Tuhan. Sekali lagi, dan Tuhan mau supaya pengampunan itu hidup, atau kita hidup di dalam pengampunan itu, sehingga kita bisa mencerminkan kehidupan Kristus yang dapat memberikan pengampunan kepada orang lain. Makna mengampuni. Saya sudah menjelaskan dari awal bahwa kita mengampuni karena kita telah menerima pengampunan. Mengampuni adalah ekspresi dari kehidupan orang percaya yang telah menerima pengampunan dari Tuhan. Efesus 4 ayat 32. Efesus 4:32, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Apa yang mau dibangun? Kita punya moto pelayanan, strong community, strong faith. Community yang sehat hanya akan dapat terbangun ketika kita sadar betapa pentingnya orang lain di dalam hidup kita. Community yang kuat hanya dapat terbangun apabila kita mampu membangun sebuah hubungan yang sehat. Ada banyak di dalam keadaan hidup kita yang kita tidak bisa kontrol, termasuk orang lain. Tetapi Allah ingin mengajar kita untuk kita hidup sesuai dengan porsi kita masing-masing untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Menjadi berkat antara satu dengan yang lain. Ada banyak hal di dalam hidup ini yang tidak bisa kita kerjakan sendiri. Kita butuh orang lain untuk melengkapi kebahagiaan dan kesukaan kita di dalam Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sekali lagi kita telah menerima pengampunan dari Kristus, maka kita juga harus melepaskan pengampunan kepada yang lain. Kolose pasal 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu dan kamu perbuat juga demikian. Saya katakan tadi ini menjadi pesan yang sangat klasik. Tetapi ini menjadi hal yang penting. Berapa banyak kekristenan yang terintimidasi. Saudara, kita bisa aja pada satu prestasi, kita bisa memiliki banyak hal. Ya, tapi banyak kali ketika kita ada di puncak prestasi atau memiliki banyak hal, kita tidak dapat menikmati itu sepenuhnya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang mengintimidasi hati kita. Kenapa? Sebab mengampuni adalah seperti anak kunci untuk kita masuk pada pengalaman-pengalaman baru dan pengalaman besar di dalam Tuhan. Kita tidak dapat hidup bebas. Kita tidak dapat hidup damai kalau kita tidak mau atau tidak dapat melepaskan pengampunan. Saya setuju kalau saudara berkata, iya berat. Benar. Tapi paling tidak kalau kita mau belajar memulainya untuk melepaskan pengampunan. Pada waktunya kita akan menikmati, mengalami apa arti dari berkat mengampuni. Berapa waktu yang lalu kita bicara tentang domba mendengarkan suara gembalanya. Dan kita bicara tentang perumpamaan tentang benih. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Diumpamakan benih yang jatuh di pinggir jalan adalah orang yang dengar firman, tapi dia menolak untuk mengerti. Lalu kemudian benih itu dicuri. Ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Itu bicara tentang orang yang mendengar, tetapi hatinya keras. Hatinya keras. Sehingga benih itu tidak dapat bertumbuh. Ada benih yang jatuh di tengah semak belukar. Dia tumbuh sebentar, tapi kemudian
dia terhimpit oleh semak belukar. Yang diartikan bahwa orang yang mendengar, tapi kekhawatiran menghimpit benih itu, pada akhirnya benih itu mati. Ada benih yang jatuh di tanah yang subur, yang kemudian dapat bertumbuh, berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Saudara, mengampuni adalah cara Allah untuk dapat membawa kita pada pengalaman dan dimensi spiritual yang baru dalam diri kita. Kita tidak akan pernah mungkin dapat menikmati dan mengalami apa yang menjadi doa kita kalau kita tetap hidup terikat karena tidak dapat melepaskan pengampunan. Sebab inilah ciri yang paling penting yang membedakan manusia yang percaya kepada Tuhan dan manusia di luar Tuhan. Mengampuni. Orang yang mengampuni adalah orang yang bebas. Hal yang kedua, mengampuni untuk hidup merdeka sebagai orang percaya. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan mengampuni dosa kita supaya kita bisa menjadi manusia yang merdeka, yang tidak lagi terintimidasi dengan dosa. Supaya kita bebas dan merdeka. Itu tujuan Tuhan. Orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan adalah orang-orang yang dapat bersuka cita dalam pujian. Orang-orang yang merdeka adalah orang-orang yang dapat menyembah Tuhan dengan leluasa. Orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan adalah orang-orang yang dapat menikmati apa arti damai sejahtera itu. Pada bagian ini kita belajar. Mengampuni supaya kita dapat hidup merdeka sebagai orang percaya. Untuk apa? Sebab mengampuni membebaskan diri kita dari kemarahan yang membuat kita berdosa. Mazmur 37 ayat 8, berhentilah marah. Tinggalkan panas hati. Jangan marah, itu hanya akan membawa kepada kejahatan. Saudara, kemarahan terhadap satu atau kemarahan kepada orang lain itu lebih sering muncul. Kenapa? Karena kita tidak mau melepaskan, membebaskan diri kita. Saya selalu punya istilah, kita harus mau berdamai dengan diri kita. Kita harus mau berdamai. Kita harus hidup sebagai manusia rohani. Ada keinginan daging yang menuntut untuk di-serve di dalam diri kita, disenangkan. Tetapi kita harus hidup sebagai manusia rohani yang tidak terikat dengan keinginan daging. Kita harus hidup sebagai manusia rohani yang tidak terintimidasi dengan ego kita. Kita harus berani dan belajar melihat orang lain sama pentingnya dengan diri kita. Terlepas dari status sosial yang berbeda. Kita mengampuni supaya kita dapat bebas dari rasa marah. Dan Alkitab menceritakan bagaimana pentingnya kita hidup mengampuni. Sebab kalau kita marah akan membawa kepada tindakan kejahatan dan seterusnya. Dan hal yang kedua di dalam bebas merdeka adalah mengampuni supaya dapat melepaskan kita dari kepahitan. Dari kepahitan. Jangan tumbuh akar pahit. Yang senang merawat kepahitan katakan amin. Ya, kita tidak boleh hidup dari kepahitan. Anda harus dengar hal-hal yang seperti ini. Anda harus menerima pesan-pesan ini. Supaya di dalam diri kita tumbuh benih rohani yang produktif. Supaya tidak ada keadaan di dalam diri kita yang menghimpit pertumbuhan rohani kita. Yang kemudian menjauhkan kita dari kesempatan-kesempatan untuk mengalami Tuhan di dalam diri kita. Efesus 4 ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Buang itu kejahatan. Banyak kali orang dengan alasan ego, dia lebih ingin merawat egonya dibandingkan untuk melepaskan pengampunan kepada orang lain. Mari kita belajar mengampuni orang lain. Kita belajar melepaskan pengampunan supaya apa? Supaya waktu kita nyanyi, waktu kita berdoa, gak ada yang menghalangi.
Waktu kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan, gak ada yang menghalangi. Karena hati ini bebas. Karena manusia rohani kita ini dibangun, dikonstruksi dengan karakter-karakter Kristus. Bukankah kita nyanyi, kau saudaraku dan kau sahabat, dan seterusnya. Kita terikat dalam satu hubungan relasi satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus yang saling melengkapi. Kita mungkin tangan, sebagai tangan kita mungkin protes kepada mulut. Saya yang kerja kok mulut terus yang makan. Dan seterusnya. Tuhan mau supaya kita terbebas dari intimidasi kepahitan dalam diri kita. Jangan merawat kepahitan. Kebencian, kemarahan tidak akan membawa berkat. Sebab apa saudara? Dengan kepahitan itu menghilangkan kesempatan untuk kita mengalami tujuan dari usaha dan karya maksimalmu. Hal yang ketiga pada poin bebas dan merdeka ini adalah mengampuni akan menjauhkan diri kita dari keinginan untuk balas dendam. Coba saudara, orang kalau mau ingin balas dendam, dia ngomongnya berbeda. Dia akan melakukan berusaha, berpikir paling tidak, melakukan 2 kali lipat dari apa yang orang lain lakukan. Tak balas kamu ya. Kamu pukul sekali, tak balas 2 kali. Hati ini sakit sedikit, tak buat sakit sekali. Gitu. Ada usaha untuk melakukan hal-hal yang lebih besar. Mungkin secara emosional ada rasa bebas. Mungkin. Tapi itu kebebasan yang semu. Itu kepuasan yang semu. Yang pada akhirnya hanya akan membuat kita kehilangan kesempatan untuk menikmati pribadi Tuhan seutuhnya. Jadi mengampuni akan menjauhkan kita dari keinginan untuk balas dendam. Jangan menyimpan dendam. Apakah saya tidak pernah marah? Pernah. Apakah saya tidak dapat marah? Bisa juga. Apakah saya tidak bisa atau tidak pernah menyimpan kepahitan? Pernah juga. Apakah saya tidak pernah berpikir untuk balas dendam? Pernah juga. Saya tidak sedang berdiri untuk menyatakan kepada saudara bahwa saya manusia yang paling kudus. Tidak. Tapi paling tidak dengan kita menyadari bahwa hal-hal itu adalah sesuatu yang salah, itu akan membuat kita bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan. Oh iya, saya ini salah. Saya marah. Saya nyimpan kepahitan. Saya dendam. Oh itu salah Tuhan. Ampuni Tuhan. Dan dengan melakukan hal itu membuat saya semakin bebas. Ada ketenangan di dalam jiwa kita. Yang paling menyakitkan saudara adalah kita dendam, kita marah. Tapi orang yang kita marah itu biasa-biasa aja. Ya kan? Ada keadaan itu. Kita udah marah, kesel banget. Tapi orang kita kesel. Dia nyanyi-nyanyi aja tuh. Nyantai tuh. Kita kesel banget orang. Dia lewat depan rumah kita. Emangnya tuh jalan nenek elu katanya. Dia mau lewat siapa mau larang. Nah makanya miliki pikiran dan hati yang terbebas dari perasaan-perasaan seperti itu. Supaya kita bisa menjadi anak Tuhan yang bertumbuh dengan baik. Katakan amin. GBD Brisbane, Algibor Gold Coast, dan Anda yang beribadah bersama kami. Betapa pentingnya membangun kehidupan rohani yang terbebas dari intimidasi seperti ini. Dan kita harus menjadi manusia rohani yang mau dan berani mengampuni. Mana tahu juga di antara kita ada yang nggak bisa melepaskan mengampuni orang lain. Ayo bebaskan diri kita dari hal-hal yang seperti ini. Yesaya 56 ayat 1, beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan daripadaku dan keadilan yang akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Menahan diri, tahan, sabar. Ada orang, saudara pernah dengar gak? Ada orang yang mati karena kesabaran. Gak ada bukan? Gak ada. Belajar jadi sabar, amin. Haleluya. Halo.
Belajar sabar, amin. Saudara kayak nggak terima ini ya. Yang tersinggung katakan amin. Kita harus belajar merawat manusia rohani kita. Dan cara terbaik untuk mendidik kita dekat dengan Tuhan, mulai belajar melepaskan pengampunan itu. Kita sudah belajar tentang kita harus mengampuni, kenapa? Karena kita telah menerima pengampunan, kita harus merefleksikan pengampunan itu. Supaya makna pengampunan kita terima, kita alami, kita nikmati. Citrakan pengampunan itu, lepaskan pengampunan. Dan ini, bagian ini saya suka. Mengampuni adalah kebutuhan hidup. Ketika Yesus mengajar murid-muridnya di Injil Matius pasal yang ke-6, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Perhatikan baik. Yesus mengajar kita untuk minta Tuhan memberkati roti kita yang sama nilainya dengan pengampunan. Tuhan ingin mengajar kita bahwa manusia hidup tidak saja dari makan, minum, pakai. Secara fisik, manusia membutuhkan roti sebagai makanan hidup. Mungkin kalau kebutuhan atau makanan pokok di Timur Tengah pada zaman Yesus itu nasi, maka ditulisnya nasi. Ya, tapi karena di zaman dan di Timur Tengah adalah kebutuhan manusia adalah makan itu roti, makanya roti. Makanya saudaraku kalau saudara perhatikan, Matius pasal yang keempat ayat 4 Yesus berkata, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sekali lagi Yesus mengajar bahwa seperti halnya manusia membutuhkan roti, makanan sebagai kebutuhan hidup, maka demikian juga kebutuhan manusia rohani kita tentang pengampunan. Makanya Petrus bertanya kepada Yesus, saudara baca, berapa kali saya harus mengampuni? 7 kali, Tuhan bilang, no, 70 kali 7, 490 kali. Sebab pengampunan atau melepaskan pengampunan harus menjadi bagian dari kebutuhan rohani kita setiap hari. Makanya saya katakan, mengampuni anak kunci untuk kita masuk pada dimensi rohani yang baru untuk dapat mengenal Tuhan. Kita bisa saja hidup sebagai manusia yang terpenuhi secara fisik, makan, minum, pakai kita. Tapi bagaimana dengan manusia rohani kita? Makanya Yesus mengajar kita, bagaimana kita butuh roti sebagai makanan hidup kita. Demikian juga kita harus hidup berada pengampunan sebagai kebutuhan dari manusia rohani kita. Kalau iblis tidak bisa merampas prestasi kita, iblis tidak bisa merusak prestasi kita, dia tidak bisa merampas berkat kita, dia akan merusak hati kita untuk dapat menikmati berkat kita. Dengan cara apa? Kita menjadi mudah marah, sehingga itu kita menyimpan kepahitan, dan kita mendendam. Akhirnya kerja keras dari karya kita tidak dapat kita nikmati. Kenapa? Karena hati ini gak bebas, gak damai. Makanya ini cara Allah untuk membuat kita bertumbuh. Hidup dalam pengampunan setiap hari. 70 kali 7. Mengampuni. Mungkin saudaraku kita tidak seperti kebanyakan orang yang bisa berkhotbah dalam pelayanan. Tidak bisa bersaksi dan seterusnya. Tapi dengan kita belajar mengampuni, itu berarti kita merefleksikan sifat dan karakter Kristus kepada orang lain. Ada banyak orang yang mengenal Tuhan bukan karena khotbah yang hebat, bukan. Bukan karena kesaksian seorang, bukan. Tapi dia melihat bagaimana manusia yang percaya kepada Tuhan atau orang Kristen yang ketika hatinya disakiti, dia bisa melepaskan pengampunan. Dan orang lain bisa diubahkan hanya karena melihat karakter yang seperti ini. Kita tidak bisa berkhotbah seperti yang lain. Tapi kita bebas melepaskan pengampunan dengan tulus. Dan itu menjadi khotbah yang hidup bagi banyak orang. Tidak saja tentang mereka yang menerima pengampunan. Tapi kita yang melepaskan pengampunan. Kita bisa bebas. Kita bisa merdeka. Kita bisa memiliki kedamaian dan ketenangan di dalam diri. Ayo kita belajar untuk melepaskan pengampunan.
Sebab manusia hidup bukan dari roti saja, bukan hidup dari prestasi saja, tapi kita harus hidup dari setiap perkataan Tuhan. Lepaskan pengampunan. Turunkan egomu untuk bisa melepaskan pengampunan. Supaya kita dapat menikmati kebebasan. Kita dapat menikmati damai, kita dapat menikmati arti dari berkat-berkat Tuhan. Yesus bicara tentang kerajaan Allah adalah tentang hamba yang berhutang 10.000 talenta dan raja yang melepaskan pengampunan. Dan Alkitab berkata dalam Roma pasal 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Yesus katakan manusia hidup bukan dari roti saja. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Sebab kerajaan Allah dikatakan tapi soal kebenaran. Dan kebenaran itu bicara tentang Kristus yang sudah mati di kayu salib. Kita atau melepaskan pengampunan yang sebenarnya kita nggak mampu berbuat sesuatu pun untuk dapat melepaskan kita dari hutang dosa. Tapi kebenarannya adalah Yesus membebaskan kita dari hutang dosa kita, menebus kita. Itu kebenaran. Kerajaan Allah adalah soal kebenaran, adalah soal damai sejahtera. Kerajaan adalah soal damai sejahtera. Damai sejahtera bicara tentang hidup yang merdeka di dalam Tuhan. Hidup yang tidak terintimidasi lagi oleh dosa. Saudara, kalau saudara melayani di mimbar dan saudara tidak bisa melepaskan pengampunan, maka Alkitab mau menyebut kita seperti orang yang munafik. Orang Kristen, orang percaya yang tidak dapat mengampuni, dia hidup sebagai orang munafik. Dia hidup menikmati pengampunan, tapi dia tidak bisa mencerminkan itu. Dia tidak bisa melepaskan, dia tidak bisa menikmati arti penebusan yang sesungguhnya. Kerajaan Allah bukan soal makanan, minuman, tetapi soal kebenaran. Yesus telah mati, memberikan pengampunan, itu kebenaran. Dan kita harus merefleksikan kebenaran ini. Yang kedua, kerajaan Allah soal damai. Hidup yang tenang. Hidup damai sejahtera. Dan kerajaan Allah soal sukacita. Sukacita. Kebahagiaan dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan tidak ada cara lain untuk mengawali kehidupan kesukaan di dalam Tuhan. Dengan belajar melepaskan pengampunan. Sebab penghakiman itu adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Penghakiman adalah domainnya Kristus Tuhan, bukan kita. Saya belajar untuk melepaskan pengampunan dalam keadaan apapun juga. Berdoa kepada Tuhan. Jangan pernah saudara kemudian berdoa, Tuhan, hukum dia Tuhan. Biar dia jatuh, biar dia enggak sukses, dan seterusnya. Jangan pernah berdoa seperti itu. Jangan pernah berdoa seperti itu. Sebab dengan kita melepaskan pengampunan, menyerahkan setiap beban kita kepada Tuhan yang ambil alih penghakiman itu. Kalau Tuhan yang ambil alih penghakiman itu urusan Tuhan dan orang itu. Hiduplah pada standar hidup rohani yang seperti ini. Supaya kita bebas dan merdeka. Saya sudah katakan tadi, ada banyak kali kita terjebak, kita benci, kita marah, kita gak suka. Orang kita gak suka, dia senyum-senyum aja tuh. Tuhan mau supaya kita bebas menjadi anak Tuhan. Dan waktu kita nyanyi, kita bisa connect dengan hadirat Tuhan. Waktu kita nyembah, kita bisa connect dengan hadirat Tuhan. Kenapa? Hati ini bebas. Hati ini bebas. Itulah yang dikerjakan oleh Kristus. Mengampuni. Supaya kita bisa hidup mengampuni. Kita bangkit berdiri bersama. Haleluya. Supaya kita bisa hidup mengampuni. Tuhan mau supaya kita bisa hidup mengampuni.